Shalom, selamat pagi penuh sukacita, Bapak Ibu anggota jemaat, sobat-sobat muda, dan simpatisan GKI Karangsaru dimanapun berada. Puji syukur kepada Tuhan, pagi hari ini kita kembali boleh bangun dan merasakan udara yang segar di pagi hari ini. Dan biarlah menjadi doa dan harapan kita, keberadaan kita di sepanjang hari ini boleh semakin menjadi berkat bagi banyak orang dan menyenangkan hati Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan memujikan satu lagu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk boleh bangun, kami boleh merasakan udara yang segar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan rahmat-Mu. Dan Tuhan, pagi hari ini sebelum kami memulai segala aktivitas, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Tuhan yang pimpin sertai kami, sehingga kami dapat mengerti, memahami, dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Tema hikmat pagi pada hari ini adalah hidup menyenangkan Roh Kudus. Bacaan terambil dari Efesus 4 ayat yang ke-30 yang berbunyi demikian. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. James Hudson Taylor adalah misionaris Protestan asal Inggris dan pendiri China Inland Mission (CIM) yang sekarang menjadi OMF Internasional. Taylor menghabiskan 51 tahun di Cina dan mampu berkhotbah dalam beberapa jenis bahasa Tionghoa, di antaranya Mandarin, Chaozhou, dan dialek Wu dari Shanghai dan Ningbo. Dialek Wu dari Shanghai dan Ningbo dikuasai dengan cukup baik, sehingga sangat berguna dalam membantunya menyusun edisi bahasa sehari-hari dari Perjanjian Baru.
Ketika sedang menyampaikan khotbah, misionaris Hudson Taylor mengisi sebuah gelas dengan air dan meletakkannya di atas meja di depannya. Sewaktu berbicara, ia memukulkan tinjunya cukup keras sehingga air terpecik ke meja. Lalu ia menjelaskan, Anda akan menghadapi masalah besar. Tetapi apabila Anda mengalaminya, ingatlah, hanya apa yang ada di dalam diri Anda lah yang akan tercurah keluar. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu layak dipikirkan, bukan? Ketika kita diperlakukan tidak baik atau disalah mengerti, bagaimana tanggapan kita? Apakah kita menanggapinya dengan perkataan yang menyenangkan, kesabaran, dan kebaikan? Atau kita cenderung membalas dengan marah? Dalam Efesus pasal 4 ayat 25-32, kita melihat perbedaan antara bagaimana seseorang sebelum diselamatkan dan sesudah diselamatkan. Apabila kita hidup di bawah kendali Roh Kudus, hal itu akan terlihat pada cara kita bereaksi terhadap guncangan pencobaan dan godaan dalam hidup. Bagaimana kita menanggapi pencobaan, situasi yang memalukan yang tiba-tiba melanda kita adalah sebuah ujian yang baik mengenai seberapa banyak kita telah bertumbuh dalam kasih karunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, menekan rasa frustasi dan amarah serta tampil tenang di hadapan orang-orang di sekitar kita bukan hal yang mustahil dilakukan. Namun jika hati kita dipenuhi kasih Sang Juru Selamat, kita akan menanggapi goncangan pencobaan yang tidak terduga dengan kesabaran dan kebaikan hati yang murni. Seperti sebuah gelas yang penuh dengan air, apa yang ada di dalam diri kita lah yang akan tumpah keluar. Hidup menyenangkan Roh Kudus adalah hidup di bawah kendali Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu dan juga untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan ketika Engkau mengingatkan kami. Sudah seharusnya dan semestinya hidup kami dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga dalam segala perkara apapun, bahkan ketika beban menindih kami, maka yang keluar dari diri kami adalah kasih karunia Allah. Yang nampak dalam keberadaan kami, dalam perilaku kami, perkataan pikiran kami adalah kebenaran firman Tuhan. Berkati kami semua hari ini, supaya gaya hidup kami, perilaku kehidupan kami, dan apapun yang kami lakukan hari ini, seturut dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tidak mudah memang untuk terus menjadi pelaku-pelaku firman. Namun itulah panggilan kita. Dan ketika kita ada di dalam kuasa Roh Kudus, kita ada di dalam kuasa karunia Allah, maka kita akan dimampukan untuk tampil otentik, untuk tampil sebagaimana yang Tuhan mau. Dan kita adalah pribadi-pribadi yang sudah diubahkan. Hidup tidak selalu mudah dan bisa berjumpa dengan berbagai masalah. Roh Kudus akan memampukan bereaksi dengan tepat dan membawa berkat. Selamat menikmati kasih Tuhan. Selamat berkarya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga Tuhan
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.